Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas TIF RP24D CNS yang beranggotakan saya Lukman Muhammad Faza dengan NIM 24552011 dan rekan saya. Saya Arif Ramansyah dengan NIM 245520113001. Saya Budi Nur Bakti, NIM saya 24552011-290. Saya David Azhar Juli Nurbani dengan NIM 245520111309. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman mobile yang berkaitan dengan tugas akhir dari pelajaran OAD. Pada pelajaran OAD, kami mengambil wawancara ke PT optibis.id. Jadi, di sana kita menggambar ulang use case-nya, sistemnya, dan melihat apa saja yang ada di PT tersebut. Lalu, setelah kita gambarkan untuk tugas OAD, sekarang kita membuat tugas pemrograman mobile untuk dijadikan aplikasi. Sekian, kita lanjut saja langsung ke videonya. Gus, Oke, selanjutnya di sini saya Lukman Muhammad Faza akan mendemonstrasikan aplikasi dari optibis.id ini. Sekarang kita login menggunakan akun tadi yang sudah dibuat. Nah, kita login sebagai customer service. Untuk customer service di sini kita diberi nama David dan memiliki role customer service. Pada halaman customer service di sini mempunyai 3 menu, yaitu pesanan baru masuk, database klien, dan laporan kerja harian. Untuk pesanan baru masuk di sini kita memasukkan pesanan yang baru masuk ke dari marketing. Terus di sini ada database klien, ada kayak kontak, email, dan histori transaksi. Terus di sini ada laporan kerja harian. Ya, selayaknya pekerja kita harus mengirimkan laporan harian untuk dilihat si owner. Lalu sekarang kita cek yang di finance. Nah, untuk di menu finance, kita di sini memiliki role finance. Nah, di sini pada menu finance terdapat menu utama yaitu verifikasi pembayaran, laporan invoice, dan laporan kerja harian. Untuk verifikasi pembayaran, setelah kita mengirim invoice kepada si customer, di sini akan kita cek untuk dimasukkan ke verifikasi pembayaran. Lalu di sini ada laporan dan invoice. Di sini laporan dan invoice ini pada menu ini kita digunakan untuk membuat laporan, membuat invoice, untuk mencetak dan kirim nota tagihan untuk si klien. Lalu di sini ada menu ketiga yaitu laporan kerja harian, ya sama seperti yang lainnya. Nah, untuk di menu marketing ini kita memiliki role ya sebagai marketing. Lalu ada 3 menu utama lagi yaitu pantau performa iklan, data leads potensial, dan laporan kerja harian. Untuk pantau performa iklan, jadi di sini itu kita di analisis biaya dan jangkauan meta untuk si Google Ads. Jadi kita di sini memakainya Google Ads. Untuk data leads potensial, nah data leads potensial ini kita dapatkan biasanya dari Google Maps. Dari data Google Maps ini kan di situ bakal muncul, misalkan kita cari laundry, bakal muncul usaha-usaha UMKM yang bergelut di bidang laundry. Nah, kalau ada si UMKM yang belum mempunyai website tersebut, kita cobalah tawarin melalui kontak yang ada di Google Maps ataupun email. Nah, untuk laporan kerja harian sama seperti yang lainnya, kita di sini harus mereport kerjaan kita harian. Untuk di menu developer ini, kita kan mempunyai role developer. Ada 3 menu utama di menu developer ini, yaitu ada pengembangan kode web, pelacakan bug error, dan laporan kerja harian. Pengembangan kode web adalah kita bisa melihat antrian project dan pengerjaan script website. Jadi kita ibaratinnya ada sistem untuk melihat project yang sedang dikerjakan. Lalu ada pelacakan bug dan error. Di sini kita akan
memperbaiki bug ataupun error dari si website klien. Contohnya, misalkan ada yang tadi yang laundry, ketika kita udah buatkan websitenya terus masuk laporan ke customer service bahwa ada bug ataupun ada error, itu sama customer service bakal dimasukin ke menu pelacakan bug dan error. Dan ada menu ketiga yaitu laporan harian seperti sebelumnya. Lalu untuk menu owner, di sini kita ada laporan keuangan perusahaan, evaluasi kinerja divisi, dan kontak masuk laporan staff. Untuk laporan keuangan, biasanya dikirim dari finance. Nah, dari si finance kita dikirim nih laporan per bulan, per minggu, per hari. Jadi kita bisa melihat grafiknya untuk penghasilan bulanan ini. Dan pengeluaran juga, jangan lupa. Lalu ada evaluasi kinerja divisi. Kita melihat monitor kepuasan klien dan kecepatan kerja tim. Jadi, untuk evaluasi kinerja divisi biasanya diisi oleh si klien melalui chat ataupun apa, ntar dimasukin sama si customer service. Lalu, ada kontak masuk laporan staff. Jadi, kita bisa melihat laporan harian dari staff yang sedang bekerja. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pertama, aplikasi Optibis ini dibangun menggunakan file build Gradle KTS yang mengintegrasikan SDK Android terbaru dengan pustaka Material 3 untuk tampilan modern, serta SDK Firebase untuk sistem database koneksi aman antara aplikasi dan server cloud. Firebase dijembatani secara instan oleh file Google Service JSON. Masuk ke kode antarmuka, file activity login XML bertugas menyediakan kolom input kredensial pengguna. Logikanya diatur di login activity KT. Sudah. Di sini, saat tombol login diklik, aplikasi akan memeriksa username dan password, lalu mengidentifikasi peran atau role pengguna tersebut. Apakah dia owner atau staff di PC lain, seperti CS, developer, marketing, atau finance, sehingga aplikasi bisa mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang tepat. Setelah login sukses, pengguna diarahkan ke dashboard di PC masing-masing. Berkas XML untuk dashboard seperti Activity Dashboard CS XML, dan di PC lainnya telah didesain seragam menggunakan komponen material card view. Setiap kartu mewakili menu utama di PC untuk mempercepat alur kerja harian mereka. Salah satunya adalah menu untuk mengirimkan laporan harian langsung ke owner. Lalu kita masuk ke kotak masuk laporan. Di sisi owner, terdapat halaman kotak masuk yang diatur oleh Activity Kontak Masuk XML menggunakan komponen List View. Untuk mengatasi masalah teks laporan bawaan yang berwarna hitam dan tidak terbaca di atas latar belakang ungu tua, saya membuat layout custom bernama item laporan staff XML. Kode ini membungkus setiap teks laporan ke dalam kotak kartu, atau bisa disebut dengan card view berwarna putih, sehingga teks otomatis menjadi kontras, rapi, dan 100% sangat mudah dibaca. Terakhir, logika halaman ini diatur di kotak masuk activity KT.
Kode ini menggunakan fungsi add-on Success Listener untuk menarik dari data node laporan harian di Firebase database secara real-time. Kami menggunakan fungsi daftar laporan reversi agar laporan terbaru selalu muncul di urutan yang paling atas. Di dalam file ini juga disematkan fitur andalan baru, yaitu fitur hapus laporan. Menggunakan adapter custom aplikasi akan mendeteksi ID dari setiap laporan. Begitu tombol merah, hapus laporan, diklik kode, rep, chill key laporan, remove value. Akan dieksekusi untuk menghapus data tersebut dari Firebase, lalu memperbarui tampilan halaman secara otomatis. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Arif Ramansyah. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dari database-nya menggunakan Firebase. Yang pertama-tama kita akan pada security, lalu ada autentikasi. Di sini sudah saya membuat 5 user. Tinggal kalau ingin menambahkan tambah add user, lalu isinya email dan passwordnya. Di sini saya sudah membuat aktor-aktor yang ada di Optibis.id. Yang pertama ada developer, finance, marketing, customer service, dan owner. Dan jika ingin mendapatkan real-time database seperti ini, sini kita ke real-time database. Nah, cara pembuatannya kita di sini ada users, lalu tambahkan, lalu di sini code. Ini tuh code masing-masing dari aktornya gitu. Di sini ada code-nya, lalu ada finance, nama, lalu role-nya. Di sini juga ada code-nya. Nah, code ini tuh dari mana sih? Code ini tuh dari autentikasi ini. Nah, di sini ada user UID. Nah, code-code ini didapatkan secara otomatis ketika kita sudah membuat si aktor-aktornya gitu. Nah, ini. Jadi di si Firebase-nya tuh hanya seperti ini gitu. Jadi kita tinggal lihat di Android Studio-nya kan kita memakai tadi tuh Google Service.json ya. Nah, seperti ini. Jadi hanya itulah dari database Firebase-nya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun hal yang kurang jelas. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.